Maraknya pemberitaan media massa tentang dugaan penganiayaan di Kabupaten Alor yang dilakukan 3 orang terduga pelaku terhadap korban atas nama Arjuna, pada beberapa waktu lalu menuai banyak kecaman dari netizen terhadap ketiga orang terduga pelaku. Pasalnya, ketiga terduga pelaku itu merupakan anggota BRIMOB yang bertugas di Kabupaten Alor. Meski demikian, pemberitaan yang menjadi viral di media sosial itu diduga subjektif, mengingat tidak adanya klarifikasi dari pihak ketiga terduga pelaku tentang alasan ketiganya melakukan dugaan penganiayaan terhadap Arjuna yang mendapat perhatian dan empati warganet. Menyikapi kondisi tersebut, media ini berhasil dihubungi pihak keluarga terduga pelaku untuk dilakukan klarifikasi, yang menyimpulkan bahwa terdapat alasan tentang sikap spontanitas seorang ayah atas perbuatan cabul, yang kuat dugaan telah dilakukan terduga pelaku pencabulan atas nama Arjuna terhadap anak kandung salah satu terduga pelaku penganiayaan, yakni anak kandungnya yang berinisial L, hingga kemudian bermuara pada tindakan spontanitas seorang ayah yang terbakar nalurinya, kemudian marah dan bereaksi ketika mengetahui anak gadisnya dilecehkan oleh seorang terduga pelaku bernama Arjuna. Terkonfirmasi oleh media ini dengan keluarga terduga pelaku bahwa jiwa korsa yang diajarkan di Satuan BRIMOB di masa pendidikan membuat kedua rekan ayah korban yang ketika itu turut serta menjemput pelaku di kediamannya turut bereaksi dikarenakan pelaku hendak melarikan diri pada saat mengetahui jika dirinya akan dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, dari wawancara yang dilakukan wartawan terhadap korban, diketahui bahwa korban ini merupakan seorang disabilitas tunarungu wicara, sehingga patut diduga bahwa kondisi korban ini menjadi salah satu peluang bagi pelaku melakukan aksi bejatnya menodai, merusak kehormatan, dan masa depan korban. Sebagai klarifikasi awal, majikan dari korban, Margaret, yang adalah seorang pengusaha layanan jasa salon kecantikan di bilangan Kampung Baru Kalabahi, memaparkan bukti dari beberapa video yang berhasil diperoleh korban dan majikannya sebelum dan setelah peristiwa itu terjadi. Oke, ini video di masjid di mana kejadian pelecehan Nasri. Ini laki-laki ada pakai baju yang sama yang diceritakan Nasri, dan ini sarung yang dipakainya. Ini laki-laki yang ada di motor. Nah, ini Lastri menangis dan ada seorang bapak menawarkan untuk segera mengantarnya pulang, tapi diantar pulang ke kantor BRIMOB. Ini waktu dia menangis, saya sudah bawa keluar dari kamar mandi. Kan tadinya saya jelaskan, nah, ini ada video yang beredar. Ini saya jelaskan ini di salon. Waktu dia pulang dari BRIMOB, dia jalan kaki dari bawah sampai di dalam kamar mandi dia menangis. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia menangis. Ini video Lastri menangis di kamar mandi. Ini dia menangis tidak mau dibujuk. Dia menangis, dia siram badannya, cuci mulutnya dan cuci wajahnya. Ini di kamar mandi di sini. Saya tanya, dia jelaskan seperti yang tadi diceritakan kejadiannya. Saya video untuk memanggil mamanya, karena saya telepon mamanya tidak datang. Ini dia kelihatan trauma dan ketakutan. Waktu saya tanya ini kenapa, saya tanyakan, dia jelaskan sambil dia ketakutan. Ini dia mengatakan bahwa susunya diramas dan dia kesakitan pada bagian payudara. Ya, ini dia kelihatan sekali ketakutannya. Ini saya masih video kirimkan mamanya. Maksud tujuan untuk dikirimkan ke mamanya. Ini masih video yang dia menangis-menangis, terus meraung-raung. Dia lama meraung-raung di salon. Dan saya betul-betul merasa terpukul ketika dia mengatakan bahwa sebenarnya kejadian ini adalah pelecehan. Terus seperti tadi yang di video bahwa Lastri habis menangis, saya video kirimkan mamanya, mamanya respon. Sudah respon baru mamanya datang, kebetulan jemput adiknya. Jadi mamanya jemput bawa pulang.
Mau pulang ke rumah, saya sempat ikut. Mungkin berapa menit saya ikut, saya dapati Lastri masih meraung-raung menangis. Jadi selang waktu mamanya masih mencari laki-laki itu, malah mencari laki-laki itu di BRI, tapi tidak ketemu. Jadi lanjutnya itu saya sudah tidak tahu, mamanya melapor ke polisi, saya sudah tidak ikut. Karena saya sudah pergi ke gereja. Atas peristiwa bejat oleh terduga pelaku Arjuna yang dilakukan terhadap L, kondisi L saat ini diakui Margaret tak seperti dulu lagi. L disebut lebih banyak diam dan sering menangis jika lagi sendiri. Margaret kemudian menuturkan bahwa untuk membuat L terhibur, maka L selalu diajak ngobrol apabila salon lagi sepi pengunjung. Saya mau ceritakan bahwa pada Lastri setelah kejadian ini dia selalu melamun dari keadaan ketakutan, kadang menangis sendiri. Makanya saya minta di mamanya supaya dia tetap kerja, karena dia bisa terhibur ketika ada tamu yang dia pegang, pasien yang dia pegang, dia bisa terhibur sedikit. Ya, kesibukan itu membuat dia bisa sedikit rileks, sedikit tidak mengingat masa itu. Jadi kadang dia duduk menangis, kadang dia melamun, tiba-tiba dia menutup wajahnya dan menangis. Bahkan kita mau bawa ke pasar pun sudah tidak bisa. Jadi kita semalam coba-coba bawa belanja di sebuah toko, dia ketakutan masuk. Sampai di dalam dia melihat perempuan-perempuan ada berkumpul banyak, itu dia tutup dia punya wajah. Jadi ya mentalnya sangat terganggu. Jadi melalui ini saya minta supaya kawan-kawan, kaum perempuan yang ada berkomen di Facebook maupun di Instagram terhadap Lastri, menyudutkan Lastri, mengata-ngatai Lastri, memaki Lastri, tolong diperbaiki. Karena duduk perkara sebenarnya tidak seperti yang Anda tahu, yang Anda dengar dari awalnya. Dan saat ini saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya laki-laki juga sering menchat Lastri. Jadi kalau dibilang tidak pernah menchat atau dia saja yang mengejar, itu salah. Bahkan postingan Lastri masih ada sampai sekarang tentang dia menchat. Jadi kadang saya lihat Lastri di sini juga ketika video call, dia yang video call. Berapa kali saya dapat, begitu saya tampakkan wajah saya, dia matikan. Yang matikan laki-laki. Jadi memang dia sering kali menghubungi Lastri. Jadi kalau dibilang tidak, itu salah. Jadi kalau bilang dia yang Lastri yang jelek, itu salah. Jadi saya mohon kepada teman-teman semua untuk memperbaiki kata-kata, makian, hujatan, sumpah serapah terhadap Lastri. Karena Lastri dia adalah anak yang seperti ini, tidak bisa berbicara dan dikatakan cacat yang menjadi korban. Jadi saya harap kaum perempuan mengerti semua akan masalah seperti begitu supaya kedepannya karma itu tidak berlaku bagi kita. Tapi kalau kita terus berkata-kata dengan jahat terhadap dia dan tidak minta pengampunan, maka karma itu berlaku sampai keturunan 7 pun akan jadi. Demikian lagi viral Hukrim RDTV hari ini. Kontributor RDTV melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.